Dani tetap berusaha diam di tempat persembunyiannya. Ia tidak ingin kembali disekap oleh Rio dan kedua temannya. Kesempatan untuk bebas ia gunakan sebaik mungkin agar dapat bertemu dengan anak yang telah Lisa lahirkan. Ia melihat ketiga orang tersebut makin menjauh dari tempat persembunyiannya. Ia pun secara perlahan berusaha bergerak, lalu beranjak agar keberadaannya tidak diketahui. Sekarang, ia makin yakin akan segera bertemu dengan darah dagingnya. Ia tidak rela saat Lisa mengaku kalau bayi tersebut adalah milik Bayu, sebab wanita itu hamil karena mengandung benihnya. "Sayang, aku hamil." Kala itu, Lisa menyampaikan berita kehamilannya kepada Dani. "Aku pasti akan segera menikahimu, sayang. Tapi kamu harus sabar menungguku, karena aku harus keluar kota selama beberapa bulan ke depan. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera menikahimu dan kita hidup bersama selamanya." Dani mengucapkan janji itu, kemudian mencium perut Lisa. Ketika itu, Lisa berjanji untuk tetap setia menantikan kepulangan Dani. Namun, seminggu setelah laki-laki itu meninggalkan kota kelahirannya, Lisa justru setuju menikah siri dengan pria lain dalam keadaan berbadan dua. Dani berusaha menghubungi Lisa, tetapi sering diabaikan. Wanita itu merasa telah bahagia menjalani hidup dengan Bayu, laki-laki kaya yang menikahinya. Ia bahkan berhasil merebut perhatiannya hingga dengan yakin memilih dirinya daripada Tiara. Dani tidak pernah menyangka kalau Lisa memiliki keberanian untuk melakukan kejahatan dan kebohongan agar dapat memiliki Bayu. Wanita itu bahkan tega mengakui anak yang ia kandung sebagai darah daging laki-laki tersebut. Semua itu Lisa lakukan agar dapat menikmati hidup yang sesuai dengan harapannya, menjadi istri seorang konglomerat dan menikmati semua kemewahan yang Bayu miliki. Ia merasa bosan selalu hidup serba kekurangan sejak kecil. Akan tetapi, Dani tidak ingin membiarkan Lisa melakukan tindakan jahat lagi. Ia pun berusaha agar segera tiba di tempat tujuan yang telah ia pikirkan. Ia ingin segera bertemu dengan buah hati yang seharusnya sekarang bersamanya. Ia bersyukur karena sebelumnya pernah mengikuti Lisa hingga ke rumah Bayu. Tujuannya agar dapat memantau keberadaan wanita tersebut. Sekarang, ia telah tiba di istana megah milik Bayu. Ia memantau rumah tersebut dari kejauhan. Namun untuk saat ini, ia belum memiliki kekuatan untuk menjalankan aksinya karena masih dalam keadaan lemah. Ia pun beranjak dari tempat itu, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Sementara di tempat lain, sepasang suami istri sedang liburan. Mereka adalah Bayu dan Lisa. Lisa benar-benar menikmati kebersamaan dan suasana romantis dengan laki-laki yang kini telah mengubah kehidupannya. Bayu juga menikmati pesona yang membuat dirinya ingin selalu berada di dekat Lisa. Kedua insan itu pun memilih mematikan ponsel agar dapat merasakan kemesraan tanpa adanya gangguan dari siapapun. Lisa selalu mampu menjadi wanita yang Bayu inginkan. Ia pun melakukan yang terbaik untuk laki-laki itu. Bayu sangat bangga dan bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Lisa. Sepasang suami istri tersebut merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Bayu benar-benar hanyut dalam kehangatan yang Lisa berikan. Lisa tersenyum puas karena dapat memberikan kebahagiaan untuk Bayu. Sementara itu, ia tidak tahu kalau Rio sudah berulang kali mencoba untuk menghubunginya. "Kak Lisa kemana sih? Kenapa nomornya nggak aktif? Masalah darurat seperti ini, kita butuh saran dari dia." Rio menunjukkan wajah serius kepada kedua sahabatnya sambil terus berusaha menghubungi Lisa. "Kita harus gimana nih? Target kita sudah melarikan diri." Salah satu temannya merasa bingung harus berbuat apa sekarang. Rio tidak pernah menyangka kalau Dani berhasil melepaskan diri dari rumah tempat penyekapan. Sekarang, ia bingung harus bagaimana menjelaskan apa yang terjadi kepada kakak sepupunya yang tidak dapat dihubungi.
Tiara sangat canggung setelah Arya menyatakan perasaannya kemarin. Ia masih tidak menyangka kalau dalam keadaan hamil seperti ini masih ada seseorang yang memiliki cinta untuknya. Namun, ia belum memberikan jawaban kepada laki-laki tersebut. Saat ini, mereka sedang berada di taman belakang rumah Tika. Namun, suasana yang terjadi tidak seperti biasanya. Kedua insan itu justru memilih diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak tahu ada dua pasang mata yang memperhatikan apa yang terjadi di tempat itu. Haris dan Tika yang kini sedang berdiri di depan pintu menuju taman belakang sangat heran dengan sikap yang ditunjukkan Arya dan Tiara. Tanpa menunggu lama, mereka pun menghampiri kedua orang yang bersikap canggung tersebut. Tumben pada diam, Tika langsung membuka suara, lalu memilih duduk di samping Tiara. Sementara Haris menghempaskan tubuh di dekat Arya, kemudian memegang bahu laki-laki tersebut. Mungkin mereka lagi sariawan sayang, Haris menimpali ucapan Tika. Atau mungkin mereka lagi puasa ngomong nih mas, Tika menaikkan alisnya. Arya dan Tiara tiba-tiba membuka suara secara bersamaan. Apaan sih kak? Kedua insan itu saling berpandangan hingga membuat Haris dan Tika tertawa. Mereka kompak ya sayang, ngomongnya aja barengan. Haris memainkan matanya kepada Tika. Sepertinya kita harus pergi nih mas, kasih kesempatan untuk mereka. Tika pun meraih tangan Haris, lalu mereka beranjak dari tempat itu, meninggalkan Arya dan Tiara. Kenapa diam dek? Akhirnya, Arya melontarkan pertanyaan kepada Tiara. Kakak juga diam. Kamu marah tentang kejadian semalam. Kenapa harus marah? Jadi, kamu gak marah dek? Arya sangat bahagia. Aku gak berhak marah padamu. Aku minta maaf karena selama ini tidak mengatakan perasaanku yang sebenarnya padamu. Aku terpaksa dek, karena tidak ingin membebanimu. Tapi karena Kak Haris udah memberitahukan tentang cintaku, aku pun tidak dapat mengelak lagi. Arya kembali memberikan penjelasan kepada Tiara. Tapi aku minta maaf kak, karena saat ini belum dapat memberikan jawaban padamu. Aku belum siap. Aku harap kamu ngerti. Tiara pun mengatakan ketidaksiapannya untuk menerima cinta Arya. Aku akan sabar menunggu hingga kamu benar-benar bersedia menerimaku, dek. Terima kasih, kak. Tiara mengembangkan senyumnya. Tiara belum mampu memberikan kepastian kepada Arya. Ia masih trauma atas kegagalan pernikahannya bersama Bayu. Ia tidak bermaksud menyamakan Arya dengan laki-laki yang telah mencampakkan dirinya. Tetapi hatinya masih bingung saat ini. Arya dapat memahami keputusan Tiara. Ia mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh pujaan hatinya itu. Ia berpikir bahwa tidak mudah bagi Tiara untuk kembali membuka diri menerima cinta laki-laki lain saat dirinya baru menyandang status sebagai janda. Hal itu juga yang Dani rasakan. Pria itu belum mampu membuka hati untuk wanita lain, walaupun telah dikhianati oleh Lisa. Namun, ia juga tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan wanita itu, memisahkan dirinya dengan sang buah hati. Saat ini, ia dan 3 orang kepercayaannya telah tiba di depan rumah Bayu. Mereka melihat seorang gadis berpakaian serba putih sedang mendorong kereta bayi di halaman depan rumah tersebut. Dani segera menyusun strategi agar dapat memasuki area itu dan berharap segera membawa anaknya keluar dari tempat itu. Salah satu dari mereka segera memanjat pagar dari arah samping rumah tersebut. Sementara 2 orang lagi memantau keberadaan satpam yang saat ini sedang sibuk memandangi layar ponselnya. Dani mengikuti laki-laki yang memanjat pagar tadi. Ia menunggu kabar dari balik pembatas rumah tersebut. Laki-laki yang memanjat pagar akhirnya berhasil membuat gadis berpakaian putih tadi tidak sadarkan diri. Ia pun meraih bayi yang ada dalam kereta dorong itu, lalu membawanya ke tempat awal ia memasuki halaman rumah itu. Dani sudah menantikan bayi yang sangat ia dambakan.
Ia pun meraih anaknya dari laki-laki yang berhasil memanjat pagar tadi. Setelah sang buah hati dalam dekapan, Dani pun beranjak dari tempat itu menuju mobil yang sengaja diparkirkan jauh dari rumah tersebut. Sementara itu, Lisa masih menikmati liburannya bersama Bayu. Ia tidak tahu kalau anaknya kini telah berada dalam dekapan Dani. Bagaimana reaksi Lisa jika mengetahui anaknya sedang bersama Dani?